Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kila Learning Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang tetap atau statis. Yang terjadi adalah kesetimbangan muatan listrik sehingga listrik tidak mengalir sama sekali. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah jika suatu benda awalnya tidak bermuatan menjadi bermuatan jika berinteraksi dengan benda lain. Sebagai contoh yaitu ketika penggaris plastik itu diinteraksikan dengan kain wol, digesek-gesek atau digosokkan seperti itu, kemudian benda plastik tadi awalnya tidak bermuatan menjadi bermuatan, sehingga dia bisa menarik serpihan kertas atau potongan kertas seperti magnet. Seperti itu. Untuk listrik statis itu sendiri terkait beberapa rumus diantaranya. Yang pertama adalah rumus untuk gaya kolom. Gaya kolom adalah F sama dengan K. K itu sama dengan konstanta, Q1 sama dengan muatan, Q2 juga muatan 2, kemudian R sama dengan jarak. Seperti itu. Jadi saya tulis di sini K sama dengan konstanta, nilainya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Joule meter kuadrat per C kuadrat. Ini adalah nilainya, jadi tidak perlu dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya ingin menghitung gaya, maka kita hanya memasukkan nilai konstanta yang sudah ada. Kemudian Q sama dengan muatan. Satuannya adalah C atau kepanjangan dari kolom. Ya, itu berlaku untuk Q1 maupun Q2. Kemudian R sama dengan jarak dari satu muatan ke muatan lain dengan satuan meter. Ya, sebagai contoh di sini saya memiliki dua buah muatan yang berjarak 2 cm. Kemudian muatan pertama itu bernilai positif, nilainya 2 kolom. Kemudian muatan kedua dia juga positif, bernilai 4 kolom. Sama seperti halnya magnet, muatan ini dia juga tergantung dengan jenisnya. Kalau misalnya positif seperti ini, maka dia akan saling tolak menolak. Kalau negatif dan positif, mereka akan saling tarik menarik. Kemudian jaraknya 2 cm. Kemudian setelah itu yang muatan 2 digeser 2 cm ke kanan. Yang ditanyakan adalah rasio F1 dan F2 atau gaya kolom 1 dan gaya kolom 2 setelah digeser 2 cm ke kanan untuk yang Q2. Caranya adalah kita harus membandingkan antara gaya 1 dengan gaya 2. Jadi saya tulis di sini F1 per F2 sama dengan, kita tulis rumusnya, K Q1 Q2 per R1 kuadrat dibagi dengan K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Ya, karena di sini nilai konstantanya sama, maka bisa dicoret. Kemudian untuk nilai Q-nya juga sama, Q1 dengan Q2, maka bisa dicoret. Maka sisanya sama dengan, saya tulis di sini, F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat dibagi dengan 1 per R2 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai R-nya. F1 per F2 sama dengan 1 per R1 nya sama dengan 2 cm. Jadi 2 kuadrat per R2 nya sama dengan, dijumlahkan jarak sebelum dan jarak sesudah karena digeser, maka jaraknya akan bertambah. Jadi 2 tambah 2 itu 4 kuadrat.
kemudian nilainya sama dengan 1/4 dibagi dengan 1/16. Kita sederhanakan, 1/4 dikali, kalau misalnya dikali dari posisi bagi maka dirubah ya, jadi dibalik 16/1. Setelah itu kita hitung 1 kali 16 itu 16 dibagi dengan 4 sama dengan 4/1. Ini adalah nilai F1/F2 ya. Jadi untuk rasio ini ya bisa kita tulis, saya tulis di sini, F1 banding F2 sama dengan F1 nya itu 4 ya, kemudian F2 nya sama dengan 1, begitu. Ini hasilnya ya. Kenapa di sini F1 nya itu lebih besar dari F2? Karena F1 memiliki jarak yang relatif kecil, jadi hubungan antara F dengan jarak itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau jaraknya itu semakin kecil maka nilai F nya semakin besar. Ketika ditambahkan jadi 4 cm maka R nya itu bertambah, maka gayanya akan semakin kecil, seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi ini sudah sangat jelas. Jadi jika kalian masih bingung, kalian bisa replay video ini dari awal, atau jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada saran atau kritik, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.